Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin, perwakilan dari kelompok 3 dari Stikes Mudia Husada Madura. Di sini saya sebagai presentator akan menjelaskan tentang model konseptual keperawatan jiwa. Sebelum ke model konseptual keperawatan jiwanya, langkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu keperawatan jiwa. Keperawatan jiwa menurut INA atau American Nurse Association, keperawatan jiwa itu adalah area khusus dalam praktek keperawatan yang menggunakan ilmu tingkah laku manusia sebagai dasar dan menggunakan diri sendiri secara terapeutik dalam meningkatkan, mempertahankan, memulihkan kesehatan mental klien dan kesehatan mental masyarakat di mana klien berada. Itu menurut American Nurse Association. Dan menurut WHO, di mana kesehatan jiwa itu bukan hanya suatu keadaan tidak gangguan jiwa, melainkan mengandung berbagai karakteristik yang adalah keperawatan langsung, komunikasi, dan manajemen bersifat positif yang menggambarkan keselarasan dan keseimbangan kejiwaan yang mencerminkan kedewasaan pribadian yang bersangkutan. Jadi, keperawatan jiwa itu adalah suatu tingkah laku manusia. Bagaimana itu berhubungan dengan tingkah laku manusia yang bersifat positif, yang menggambarkan keselarasan atau keseimbangan kejiwaan, yang mencerminkan itu apakah kepribadian itu sudah dewasa atau tidak. Terus teori dan model keperawatan jiwa. Yang pertama itu ada teori model perkembangan kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud. Sigmund Freud ini adalah suatu ahli psikologis barat yang berasal dari Jerman. Dalam teorinya itu ada bahwa manusia itu terdiri dari 3 sistem. Yang pertama itu ada ID atau Das Ich, yang kedua itu ego atau Das Ich, yang ketiga itu super ego Das Über-Ich. Yang pertama itu ID Das Ich. ID Das Ich itu simpelnya adalah sumber perilaku manusia itu yang didapat dari mereka sejak lahir. Itu ID. Itu sumber dari tingkah laku manusia. Ego, yang kedua itu ego atau Das Ich, itu yang mengendalikan ID, yang mengendalikan sumber kekuatan perilaku, sumber perilaku tingkah laku manusia, perilaku manusia. Itu yang mengendalikan itu ego. Dan super egonya itu adalah yang menentukan apakah itu baik atau buruk. Jadi ID itu simpelnya, ID itu sumbernya, sumber perilaku. Ego itu yang mengendalikan perilaku tadi. Terus super ego itu yang menentukan apakah perilaku itu baik atau buruk. Seperti itu. Terus teori model hubungan interpersonal menurut Sullivan. Pada teori Sullivan ini pola hubungan interpersonal dan situasi interpersonal yang berulang kali dan relatif bertahan lama dan memberikan ciri pada kehidupan manusia. Jadi, menurut Sullivan teori modelnya ini, bahwa interpersonal itu selalu berulang kali, situasinya itu selalu berulang kali. Manusia itu situasinya selalu berulang kali, yang mana yang menurutnya itu perkembangan perilaku menurut Sullivan itu pasti yang pertama itu pasti orang tersebut masih bayi, itu perkembangannya bayi, kanak-kanak, masa remaja, pradewasa, dewasa awal, dewasa akhir, dan maturity. Maturity itu kematangan menurut Sullivan, di mana pada perkembangan tahap-tahapnya ini memberikan ciri pada kehidupan manusia. Bagaimana tingkah laku saat bayinya itu memberikan ciri khas pada kehidupan manusia. Itu
bagaimana kanak-kanaknya, itulah ciri khas kehidupan manusia. Pasti yang pertama itu pasti dari bayi sampai dewasa akhir sampai matang. Selanjutnya teori model perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Teori psikososial disebutkan bahwa tahap perkembangan individu selama siklus hidupnya dibentuk oleh pengaruh sosial yang berinteraksi dengan individu yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Jadi teori model Erik Erikson ini berfokus pada pengaruh sosialnya, yang mana pengaruh sosial itu sangat berpengaruh terhadap bentuk hidupnya, terhadap individunya. Tahap perkembangan menurut Erik Erikson itu, yang pertama itu trust versus mistrust, percaya atau tidak percaya, usia 0 sampai 1 tahun, dimana pada saat itu ibu berperan lebih penting daripada anak itu sendiri, karena bagaimana anak itu percaya atau tidak percaya terhadap orang lain. Contohnya gini, apakah anak itu sudah apakah ibu sudah memberi apa yang sudah dia inginkan, apakah kebutuhannya sudah terpenuhi atau tidak. Jika sudah terpenuhi, maka rasa percaya itu akan tumbuh terhadap orang lain dari sang anak. Jika kebutuhannya itu tidak terpenuhi, maka anak itu selalu curiga terhadap orang lain, bahwa dia sedang dimanfaatkan oleh orang lain untuk keuntungan orang lain tersendiri, begitu. Yang kedua itu autonomi versus shame, kemandirian atau rasa malu, dari usia 2 sampai 3 tahun. Di mana di sini adalah suatu mengontrol apa yang ingin dia lakukan, dan orang tua itu harusnya mengajarkan bagaimana mengontrol diri untuk tahap usia 2 sampai 3 tahun ini. Yang ketiga itu initiative versus Gulich, usia 3 sampai 6 tahun. Selanjutnya teori insect in learning perspektif Wolfgang Kohler. Teori ini, learning adalah proses mengembangkan insect. Insect ini adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian di dalam suatu masalah. Jadi insect ini adalah di mana suatu pengamatan atau pemahaman yang terjadi secara spontan saat ada masalah, itu insect. Dalam insect in learning, sifat khas yang dikemukakan oleh Kohler 40 yaitu yang pertama itu insect bergantung pada kemampuan dasar. Yang kedua itu insect itu bergantung kepada pengaturan secara eksperimental. Yang ketiga itu insect didahului oleh suatu proses coba-coba. Yang keempat itu belajar dengan insect dapat diulang dengan mudah karena sudah terbentuk pemahaman dalam diri organisme. Yang kelima itu insect yang telah diperoleh dapat digunakan untuk menghadapi situasi yang baru dan lain. Jadi insect itu menurut saya tadi itu adalah pengamatan atau pemahaman yang terjadi begitu saja saat ada masalah. Terus ada teori moral development Lawrence Kohlberg. Usaha untuk memahami hubungan pengembangan pemikiran moral untuk perilaku moral dan emosi. Kohlberg mencoba mengembangkan dan meningkatkan kesadaran pelanggaran moral dengan cara menekankan pada interaksi. Di mana menurut Kohlberg ini moral itu tidak dibawa dari lahir, bisa ditingkatkan dan bisa diperluas dari bagaimana orang-orang berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana moral ini saat berinteraksi dengan orang lain, moral dan emosi ini dapat meningkatkan keaktifan pemikiran seseorang. Selanjutnya itu ada model keperawatan Hildegard E. Peplau.
di mana teori Peplau ini merupakan teori yang unik, di mana hubungan kolaborasi perawat-klien membentuk suatu kekuatan mendewasakan melalui hubungan interpersonal yang efektif dalam membantu memenuhi kebutuhan klien. Hubungan interpersonal perawat-klien ini ada 4 fase. Yang pertama itu ada fase orientasi, di mana di sini fase menjalin hubungan saling percaya kepada klien dan juga perawat, dan juga di mana fase ini juga bisa mengumpulkan data. Yang kedua itu fase identifikasi, di mana fase identifikasi ini perawat itu bertindak sebagai fasilitator yang memfasilitasi keluh kesah klien dan melakukan asuhan keperawatan. Selanjutnya itu ada fase eksplorasi. Pada fase eksplorasi ini, bagaimana perawat menjelaskan gambaran tentang kondisi klien. Terus yang terakhir itu ada fase resolusi. Bagaimana di sini perawat memberikan tindakan kepada klien dan memberikan klien itu kemandirian, di mana klien itu harus mandiri dan tidak harus tergantung kepada tenaga kesehatan, agar kemampuan dalam dirinya itu timbul. Dan itu jadi bagaimana seorang klien itu dapat mengeluarkan kemampuannya untuk bisa menjalani kehidupan tanpa tergantung dengan tenaga kesehatan. Maksudnya itu seseorang tersebut itu bisa mandiri, tidak harus tergantung pada tenaga kesehatan, agar dia bisa memanajemen kehidupannya. Terus selanjutnya itu ada teori middle range yang sering muncul dalam keperawatan jiwa. Yang pertama itu ada Kirill Tatanobek, teori depresi postpartum. Depresi postpartum adalah gangguan mood yang secara historis sering diabaikan dalam keperawatan kesehatan, di mana di situ membiarkan ibu menderita dalam ketakutan, kebingungan, dan keheningan. Faktor-faktor yang menyebabkan depresi postpartum yaitu depresi prenatal, stres merawat anak, stres dalam kehidupan stres, dukungan sosial, ansietas paranatal, terus kepuasan perkawinan, temperamen bayi, riwayat depresi sebelumnya, maternity blues, status perkawinan, kehamilan tidak diinginkan atau tidak direncanakan, kehamilan yang tidak direncanakan seorang bayi. Selanjutnya itu Melanie Michel, teori uncertainty in illness. Melanie Michel menemukan idenya ketika ayahnya meninggal karena kanker kolon. Michel menyadari bahwa ayahnya tidak dapat menemukan apa yang terjadi pada dirinya. Waktu itu, dokter tidak berkomunikasi secara efektif terhadap pasien. Ayah Michel berusaha untuk mengontrol sebagian aspek ketika sedang berusaha menghadapi ketidakpastian dari sakitnya itu. Konsep dari keperawatan teori Melanie Michel ini, yang pertama itu adalah ketidakpastian. Yang kedua itu skema kognitif, yang ketiga itu kerangka stimulus, yang keempat pola gejala, yang kelima familiaritas kejadian, yang keenam itu ilusi, yang ketujuh itu adaptasi, yang kedelapan pandangan baru tentang kehidupan, yang kesembilan itu pemikiran probabilitas. Selanjutnya itu ada Phil Barker, teori dan model of mental health recovery.
di mana Tidal model adalah pendekatan filosofis pada penyembuhan kesehatan mental. Teori ini membantu perawat untuk memahami tentang kesehatan mental, yang berarti memberikan keperawatan kepada seseorang dan bagaimana membantu orang tersebut sembuh dari penyakitnya. Itu adalah teori Tidal Model of Mental Health Recovery. 10 komitmen dalam Tidal model ini. Yang pertama itu menghargai suara pasien. Yang kedua itu menghargai bahasa pasien, membangun keingintahuan, bersedia belajar dari klien, gunakan peralatan yang telah tersedia, menentukan langkah, memberikan waktu sebagai hadiah, menunjukkan kebijaksanaan personal, menyadari bahwa perubahan akan selalu terjadi, dan yang terakhir itu ada memiliki sikap terbuka. Itu komitmen dalam teori Tidal model. Yang selanjutnya yaitu ada Kristen Swanson Theory of Caring. Teori Caring Swanson menjelaskan tentang proses caring yang terjadi dari berbagai perawat mengerti kejadian yang berarti di dalam hidup seseorang. Hadir secara emosional, melakukan suatu hal kepada orang lain selama seperti melakukan terhadap diri sendiri, memberi informasi dan memudahkan jalan seseorang dalam menjalani transisi kehidupan, serta menaruh kepercayaan seseorang dalam menjalani hidupnya. 5 asumsi yang mendasari konsep caring. Yang pertama itu maintaining belief, di mana maintaining belief ini adalah suatu optimisme, di mana meyakinkan seseorang bahwa dia bisa melewati masalah tersebut dalam peristiwa apapun dan bisa menghadapi kehidupan di masa depan dengan optimis, dan bagaimana dia bisa selalu ada setiap orang membutuhkannya, seperti itu. Terus yang kedua itu knowing, adalah berjuang memahami apakah makna ya dari peristiwa yang sudah dialami. Terus yang ketiga itu being with, di mana being with ini tidak hanya hadir sebagai fisiknya saja, juga perasaannya itu sudah bersama dengan klien dan saling berbagi apa yang sudah dia ketahui dan sudah yang dia dapat dan apa yang sudah dia rasakan. Jadi bukan hanya raganya saja yang sudah bersama dengan klien, dan juga cinta dan rasa kasih sayangnya terhadap klien juga harus hadir terhadap klien tersebut. Terus yang terakhir itu ada doing for, di mana doing for ini adalah bagaimana melakukan sesuatu bersama-sama dengan klien dan juga menjaga privasi dan kenyamanan klien. Dan ada enabling. Enabling ini mengajarkan klien bagaimana mengatasi masalah dengan mandiri dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain, dengan memberikan dukungan dan informasi yang cukup terhadap klien dan melakukan feedback terhadap klien. Terus selanjutnya ada Shirley M. Moore dan Cornelia M. Rullen, End of Life Theory. Teori ini menekankan bahwa upaya tenaga keperawatan dalam memberikan pelayanan pada klien dengan tujuan memberikan sesuatu yang positif seperti bebas dari rasa sakit, merasa nyaman, merasa dihargai dan dihormati, berada dalam keterangan dan damai, merasakan berdekatan dengan orang yang merawatnya. Konsep mayor dari teori ini terbebas dari nyeri. Yang kedua itu pengalaman menyenangkan. Yang ketiga itu pengalaman martabat, harga diri dan kehormatan. Yang keempat itu merasakan damai. Yang kelima itu kedekatan untuk kepentingan lainnya. Di sini ada paradigma sehat keperawatan. Paradigma sehat
merupakan model pembangunan kesehatan yang jangka panjang, diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri dalam jangka kesehatan mereka sendiri. Paradigma sehat didefinisikan sebagai cara pandang atau pola pikir pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, proaktif, antisipatif dengan melihat masalah kesehatan sebagai masalah yang dipengaruhi oleh banyak faktor secara dinamis dan lintas sektoral dalam suatu wilayah, yang berorientasi kepada peningkatan pemeliharaan dalam lindungan terhadap penduduk agar tetap sehat dan bukan hanya penyembuhan terhadap yang sakit. Jadi paradigma sehat ini bukan tergantung hanya penyembuhan penduduk yang sakit saja, tetapi yang sehat juga agar tetap sehat dan mempertahankan kesehatannya. Seperti itu. Terus prevensi primer. Prevensi primer terdapat 3 golongan badan yang memegang peranan penting dalam melakukan prevensi primer, yaitu yang pertama itu fasilitas psikiatrik. Fasilitas psikiatrik ini dimana merawat keluarga, memberikan keperawatan kepada keluarga agar bisa mendukung pasien yang mengalami gangguan jiwa di keluarganya. Dan fasilitas ini juga menggunakan BPON. Terus yang kedua itu ada lintas sektor, di mana lintas sektor ini adalah bisa dibilang jebol pasung. Kepala desa, camat di sini sangat berperan dalam menjebol pasung, dan juga bisa dari dinas kesehatan juga ikut membantu, bisa juga. Terus yang ketiga itu lembaga pelayanan khusus. Lembaga pelayanan khusus ini dimana dia membimbing dan memberi penyuluhan terhadap siswa-siswi yang mengalami gangguan mental, dan juga nanti bisa mendapat pelajaran bagaimana kehidupan dan perilakunya itu bisa dirubah. Terus badan pelaksana prevensi primer. Badan pelaksana prevensi primer ini secara umum model konsep CMHN adalah memberikan asuhan kepada pasien sepanjang hayat, termasuk semua aspek kehidupan manusia, termasuk kebutuhan dasar, kebutuhan kesehatan fisik, dan pasien yang membutuhkan treatment psikiatri dan rehabilitasi. Terdapat beberapa tingkatan dalam CMHN, Community Mental Health Nursing, yaitu yang pertama itu BCCMHN atau Basic Course, di mana Basic Course ini adalah serangkaian kegiatan pembelajaran untuk perawat komunitas agar bisa berkompetensi untuk melaksanakan asuhan keperawatan kepada pasien gangguan jiwa. Yang kedua itu ICCMHN atau Intermediate Course, yaitu di mana upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan masyarakat, perlu mempersiapkan sumber daya manusia juga. Terus selanjutnya itu ada Advanced Course. Di sini mengembangkan program CMHN yang telah mengikut sertakan keluarga, kelompok masyarakat luas, serta juga bekerja sama dengan lintas sektoral. Terus pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku yang dinamis, di mana perubahan tersebut bukan sekedar proses transfer materi atau teori dari seseorang ke orang lain, dan bukan pula seperangkat prosedur, akan tetapi perubahan tersebut terjadi karena adanya kesadaran dari dalam diri individu, kelompok, atau masyarakat sendiri. Jadi, pendidikan kesehatan itu bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan agar seseorang itu juga tahu, tetapi seseorang itu
juga mempunyai kesadaran bagaimana seseorang itu menyadari tentang apa yang sudah disampaikan, terus juga merubah perilaku yang salah seperti itu. Terus selanjutnya prevensi sekunder, di mana prevensi sekunder merupakan upaya deteksi dini suatu penyakit. Prevensi sekunder berfokus pada identifikasi dini dan pengobatan masalah kesehatan telah muncul. Penekanan utamanya adalah pada menyelesaikan masalah kesehatan dan mencegah konsekuensi serius. Tujuan pelayanan adalah menurunkan angka kejadian gangguan jiwa. Target pelayanan adalah anggota masyarakat yang beresiko atau memperlihatkan tanda-tanda masalah psikososial dan gangguan jiwa. Itulah target dari prevensi sekundernya. Terus ini diagnosa yang sering muncul dalam keperawatan jiwa. Yang pertama itu ada isolasi sosial, ada risiko perilaku kekerasan terhadap dirinya sendiri, orang lain atau lingkungan atau verbal. Terus yang ketiga itu gangguan persepsi sensori, yang keempat itu gangguan proses pikir, yang kelima itu ada kerusakan komunikasi verbal, risiko bunuh diri, kerusakan interaksi sosial, defisit keperawatan diri, risiko harga diri rendah, perilaku kekerasan. Inilah diagnosa yang sering muncul dalam keperawatan jiwa. Waham juga sering muncul dalam keperawatan jiwa. Yang selanjutnya yaitu isolasi sosial, berhubungan dengan ketidakmampuan menjalin hubungan yang memuaskan dibuktikan dengan menarik diri. Ini contoh diagnosa keperawatan. Yang pertama itu intervensi. Di sini kita mendapatkan promosi sosialisasi di Siki halaman 385 2018. Terus observasinya yaitu di sini ada identifikasi kemampuan melakukan interaksi dengan orang lain dan sebagainya, bisa dibaca. Terapeutiknya juga ada edukasinya. Di sini di sikinya ada ini, kita mengambil promosi sosialisasi. Terus ada prevensi tersier. Prevensi tersier ini memiliki pengertian yang sama dengan rehabilitasi. Namun penekanan kedua hal ini berbeda. Menurut Kaplan, rehabilitasi lebih bersifat individual dan mengacu pada pelayanan medis. Sementara prevensi tersier lebih menekankan pada aspek komunitasnya. Sasarannya yaitu masyarakat dan mencakup perencanaan masyarakat dan logistik. Pencegahan tersier terdiri atas upaya mencegah dan membatasi ketidakmampuan serta membantu memulihkan klien yang tidak mampu agar dapat berfungsi secara optimal. Pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kondisi klien yang direhabilitasi, penempatan klien sesuai dengan keadaannya. Tujuan dari prevensi tersier ini adalah untuk menghilangkan hendak yang mungkin tersisa meskipun gangguan jiwa sudah mengalami kesembuhan. Yaitu yang pertama itu kesulitan untuk mencari pekerjaan, isolasi sosial, ketergantungan yang berlebihan terhadap orang lain. Terus teknik pelaksanaan dari prevensi tersier. Mencegah kemungkinan terjadinya isolasi pasien yang dimulai pada saat pasien masih diobati DRS. Menolong pasien agar mampu mandiri setelah keluar dari DRS. Membuat rumah asuh, tempat sementara sebelum secara penuh kembali ke masyarakat, rehabilitasi pekerjaan. Peran perawat dalam prevensi tersier. Melaksanakan latihan vokasional dan rehabilitasi. Mengorganisasi aftercare untuk klien yang telah pulang dari fasilitas kesehatan jiwa untuk memudahkan transisi dari rumah sakit ke komunitas. Yang ketiga itu memberikan pilihan partial hospitalization.
perawatan rawat siang pada klien. Itu saja dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you yang sudah menonton sampai akhir, dan mungkin ada pertanyaan nanti kita diskusikan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu bagaimana keberhasilan dari membuat video ini. Saya Ahmad Saifuddin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.